Pamekasan, dan yang saya hormati narasumber Ibu Nurma Dewi SPD yang akan Bapak Ibu sebagai wali kelas tentu juga harus melihat secara detail di mana anak yang punya potensi sesuai dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nurma. Dan yang saya hormati Bapak Jendral MPD dan Bapak Mendadak MPD. Berbagi praktik baik ini 7 jurus baik hebat itu merupakan salah satu program peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbud. Jurus yang pertama kenali potensi, jurus yang kedua kelola emosi, dan jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, dan jurus ketujuh menata situasi. Dari 7 jurus ini, 5 jurus itu memang berfokus pada aspek moral. Jadi yang kedua 6 dan 7 berfokus pada daya dukung pembelajaran. Di sini Bapak Ibu jurus kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. setelah aktivitas kita itu dituntut melaksanakan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu merefleksi banyaknya siswa yang belum mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri, serta siswa belum memahami minat dan bakat yang dimiliki secara mendalam. Memang untuk kelas 7 kan memang tidak tahu apa sih potensi yang kami miliki yang seperti itu untuk siswa. Yang jurus kedua, memang jurus 2 itu kami dituntut berkolaborasi dengan guru mapel untuk melaksanakan itu. Jurus 1 ini mungkin ada berbagai potensi diri, kemampuan dasar, bakat minat, dan kekuatan pribadi yang dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, tadi sesuai pembelajaran kita kan harus menggunakan kata itu harus tercapai semuanya. Jadi aktivitas itu mengerjakan melihat contoh langsung untuk akar pintar itu nanti siswa itu ada seperti ini. Misalkan 50% kinestetik itu kan berarti memang lebih tinggi. Jadi gaya belajar mereka itu termasuk dalam kinestetik. Jadi di sini ada keterangannya. Siswa itu mengandalkan penglihatan mata sebagai alat utama untuk memahami dan mengingat informasi. Yang 13% itu auditori, mengandalkan pendengaran telinga. Jadi kan mereka itu kalau yang auditori hanya bisa mendengarkan penjelasan guru, baru dia bisa memahami itu. Sisanya 3% itu sama agar sama-sama tahu gaya belajar anak itu seperti apa. Jadi misalkan Fatan, mohon maaf, itu kan tindak bertindak dan action Iya. Jadi anak itu memang punya gaya belajar masing-masing. Mungkin dengan dia berjalan ke bangku sebelah, mungkin dia bisa untuk menghafal atau memahami materi yang sudah diberikan. Evaluasi implementasi ini sasaran kegiatan
JP 2 kali 40 menit. Sebenarnya untuk kegiatan BK itu 1 JP Bapak Ibu, karena memang kemarin terhadap peningkatan kesadaran diri peserta didik. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam murid membangun karakter yang kuat untuk keberhasilan akademik dan pribadinya. Melakukan tes itu dan berbayar. Ya. Yang berbayar itu apa namanya? Aplikasi apa? Karena seorang guru selain menjadi tugasnya sebagai wali kelas, sekarang ada tugas baru tambahan yaitu guru wali. Di mana guru wali nanti seperti saya itu menangani 17 siswa yang saya ampuin dan harus saya Kenal. semuanya dari kelas 7 sampai kelas 9 nantinya. Kemudian kalau misalkan saya menggunakan aplikasi terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Untuk pertanyaan bisa digunakan untuk guru wali itu bisa. Semua guru mapel dan semua guru hebat itu bisa menggunakan aplikasi Aku Pintar karena memang tidak berbayar. Dan aplikasi itu terbuka linknya ke semua orang. Kita lakukan pada saat perencanaan RPDK. Aktivitas itu yang pertama guru BK memberikan ice breaking, kertas emosi. Di dalam kertas emosi itu ada, contohnya ada kertas yang masih utuh. Guru BK itu menceritakan kisah sebenarnya. Ada di sini. Mungkin Ibu mengerti ya. Kalau ekspresi malu bagaimana? Oh, jadi untuk mengelola emosi itu kan sudah biasa kita lakukan atau kita sadar diri. Sedang itu kita bagaimana bisa dilakukan untuk layanannya itu 1 minggu di akhir apa? Di pokoknya 1 minggu setelah pelaksanaan pembelajaran itu Bapak Ibu. Jadi hasilnya untuk konseling individu itu masih belum saya lakukan itu. Ya, tidak lanjut dari interpretasi yang tadi. Guru BK itu menindaklanjuti siswa yang masih mengalami stres berat melalui konseling. Saya tidak menjelaskan konseling apa, konseling individu, konseling kelompok atau layanan klasikal karena memang hanya 2 aja tadi yang ada untuk pendampingan lanjutan. Yang untuk guru IPA karena kolaborasi ya harus ada tindak lanjut dari guru IPA mengingatkan kembali pentingnya menjaga kesehatan pernapasan dan emosi dalam pembelajaran IPA. Menyisipkan kembali latihan pernapasan dalam kegiatan pembelajaran IPA berikutnya. Nah, kesimpulan kita sudah memasuki kesimpulan dari jurus kedua Bapak Ibu. Kelola emosi ini bukan hanya program BK, tetapi budaya sekolah yang menumbuhkan empati, kesadaran diri, dan kesejahteraan sosial emosional murid. Yang kedua, praktek baik ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas guru untuk membangun lingkungan belajar yang selaras antara hati dan pikiran. Yud. Pesan inspiratif ini saya membuat ini penuh dengan perjuangan meskipun kalimatnya sepele, tapi saya butuh. Kali ini praktek baiknya sama dengan itu ya. Jadi sudah saya sampaikan kemarin bahwa penentuan daya siswa itu sangat penting dan kita tidak boleh salah mendiagnosis, itu bahaya. Sekali kita menggunakan ini ternyata dia tidak. Apa sebetulnya kesalahannya? Yang pertama tentu aplikasi. Bu Noma katanya sudah yakin ini valid. Apakah Bu Noma pernah menggunakan aplikasi lain selain kita? Kalau menggunakan yang lain pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil